Hai semuanya, Mas Bang Garis Zone dan ini adalah Realme 13 5G atau Realme 13 5G yang punya slogan Performance Beyond Limit ya teman-teman ya. Ini harganya di 3,5 jutaan dan HP ini tuh bisa menjawab permasalahan anak muda nih ya ketika bermain game di smartphone. Nah, biar nggak penasaran langsung aja mari kita unboxing. Let's go! Oke teman-teman ya, jadi kalau kita lihat ya ini tuh Realme ini tuh ya Realme 13 5G ini tuh berkolaborasi dengan Honor of King ya teman-teman ya. Ini seru kok, ini gue udah coba main ini dan seru banget mainnya ya. Dan ini tuh bener-bener menarik banget teman-teman ya, karena saking eksklusifnya nih. Jadi ini tuh ada slipnya gitu ya, tuh. Jadi sebenarnya boxnya ini teman-teman, ini slip tambahannya yang ada di depannya ya. Dan untuk yang permasalahan anak muda tadi yang gue sebutkan, yang pertama tentu ketika bermain game nggak mau nge-lag gitu ya, bener nggak sih? Kemudian baterainya juga nggak mau cepat habis dan ngecas baterainya pengennya cepet. Nah itu adalah permasalahan anak muda di zaman sekarang ketika bermain game. Nah teman-teman, Realme 13 5G ini tuh menjawab kebutuhan pengguna yang seperti itu teman-teman ya. Nih lihat ya teman-teman ya, ini RAM-nya aja up to 26 GB, jadi 12 GB RAM ditambah 14 GB virtual RAM, jadi 26 GB. Storage-nya ini tuh 256 GB dan untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 6300 5G. Layarnya sudah 120 Hz, ngecas baterainya yang 5000 mAh ini tuh 45 watt ya, 45 watt. Kemudian kameranya ini tuh sudah OIS kamera. Ini kurangnya kenapa nggak pakai LYT ya sensornya. Ini menggunakan sensornya tuh Samsung kalau nggak salah. Tapi ya hasilnya juga udah bagus sih, lumayan lah. Nah ini untuk tampilan boxnya teman-teman ya. Ini gua nggak hafal sih hero-nya siapa ya. Tapi kalau misalnya kalian tahu silahkan tulis kolom komentar. Kita langsung aja buka aja nih teman-teman ya. Nah ini seperti ini ya. Ini adalah box yang ciri khasnya Realme seperti ini. Di belakangnya juga ini tuh ada selling point-nya yang tadi udah gua sebutin itu ya teman-teman. Langsung aja mari kita unboxing aja. Kira-kira ada apa aja? Ada apa aja gitu ya. Oke, ya langsung seperti biasa ya, ada Make It Real. Hey, welcome to Realme Family. Ada SIM ejector, kemudian buku panduan, kartu garansi ya seperti biasa teman-teman ya. Oke, lengkap. Terus ada juga ini ya, jelly case. Tentunya masih dikasih jelly case, cakep. Terus ini smartphone-nya teman-teman ya. Dan ini warna yang gue punya adalah warna apa ini? Nanti kita bahas ya. Kemudian ada kabel Type A to Type C ya seperti biasa. Kemudian di sini ada adapter charger SuperVOOC ya 45 watt. Ini seandainya 67 watt ini udah cakep ini nih di harga 3,5an gitu ya. Oke, sekarang mari kita beresin dulu teman-teman. Oke, ini adalah smartphone-nya, teman-teman ya. Jadi ada dua pilihan warna ya, dengan satu varian RAM ya. RAM-nya ini tuh cuma 12 GB, dengan storage-nya ini tuh di 256 GB. Sementara untuk varian warnanya ada dua ya, teman-teman ya. Ini yang lagi gua pegang ini, yang gua punya ini, varian warna Speed Green, dan satu lagi ada yang namanya Dark Purple. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin nih, teman-teman lihat deh. Ini desainnya menarik banget ya, kelihatan nggak sih? Nah, jadi ini tuh kayak polos gitu ya, nggak ada teksturnya, tapi di bawahnya tuh ada teksturnya gitu tuh. Wih, seperti apa ini ya? Oh, cakepnya kayak gini nih. Ini asli sih, cantik banget ini HP ya. Harganya 3,5 jutaan yang bisa kalian order dari sekarang juga udah bisa ya. 3,5 jutaan buat main game ini udah oke banget teman-teman ya. Sekarang langsung aja mari kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, ini adalah Realme 13 5G atau Realme 13 5G yang menurut gue ini sangat menarik banget. Desainnya tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, cakep banget ya. Nah, di bagian kanannya ini ada tombol power sekaligus fingerprint ya. Kemudian ini tuh ada tombol volume rocker yang cukup kliki teman-teman ya. Di bagian atasnya itu ada lubang mikrofon dan ini lubang speaker dan ini slot SIM. Sengaja ini udah gua buka nih, sengaja ya. Coba kita buka ya. Nah, ini tuh jadi tipenya tuh hybrid ya teman-teman ya. Ini bisa menggunakan dua nano SIM sekaligus, tapi tidak bisa langsung sambil menggunakan micro SD. Jadi ketika kalian menggunakan micro SD, kalian harus mengorbankan satu buah nano SIM gitu ya. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan, kelihatan nggak sih? Nah, ini tuh ada yang warna merah gini, ini ada karetnya teman-teman ya. Karena memang HP ini tuh sudah bersertifikat IP64 ya. Jadi udah tahan sama cipratan air.
Kemudian bagian samping kirinya ini tuh polos, kotak gitu ya teman-teman ya. Ini mengotak, pinggirannya enak banget pegangnya. Bagian bawahnya itu masih ada port jack audio, kemudian lubang mikrofon, port Type-C, dan lubang speaker. Jadi udah jelas ya, speakernya ini tuh stereo teman-teman ya, sudah stereo. Untuk menikmati konten multimedia, nonton video, Netflix, ataupun bermain game, wah ini udah cakep banget, ini udah stereo. Oke, ini adalah Realme 13 5G bagian depannya nih. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat ya teman-teman. Nah, untuk bezelnya seperti ini ya, bagian bawahnya seperti ini, dagunya masih kelihatan, memang kiri kanannya sih udah cukup tipis ya. Ya, tapi at least ini harga 3,5 jutaan menurut gue udah cukup oke banget teman-teman ya. Dan untuk layarnya sendiri, pas kalian beli ini teman-teman ya, ini sudah dilapisi dengan pelindung layarnya sendiri. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing nih nyari anti gores ataupun case-nya ya, karena case jelly case dan anti goresnya sudah include di sini ya. Kemudian kita coba lihat teman-teman ya, untuk pengaturan memori apa namanya, memori fusion ya, bukan memori fusion, apa namanya, dynamic RAM gitu lah ya intinya ya. Dynamic RAM-nya ini tuh coba kita lihat ya. Nah, untuk RAM extended RAM-nya ini tuh bisa sampai 14 GB, bener ya teman-teman ya. Walaupun jarang gua pakai sebenarnya sih. Jadi gua by default aja cuma 4 GB karena lumayan juga ya, ngambil 14 GB dari storage itu menurut gua lumayan banget juga loh. Untuk fingerprintnya di sebelah kanan ini ya teman-teman ya, ini udah cukup cepet juga. Ini karena sensor fisik ya, jadi bagus ya. Karena ini kan belum menggunakan layar AMOLED, jadi ini tuh hanya di sensor fisik fingerprint yang sebelah kanan atau side fingerprint. Oke. Nah, untuk layarnya sendiri nih teman-teman ya, ini layarnya ini tuh berukuran 6,72 inci. Ini IPS ya, Full HD 120 Hz dengan touch sampling rate-nya itu di 240 Hz, jadi lebih sensitif ya. Dan ini tuh sudah punya peak brightness di 580 nits. Ya udah cukup lumayan lah kalau misalnya dipakai di luar, walaupun nggak begitu gonjreng banget, tapi at least udah cukup kelihatan digunakan di outdoor ya. Ini penasaran nih, coba kita ganti wallpapernya dulu nih yang lebih cerah gitu ya. Ini gelap banget ini bawaannya nih. Nah, ini aja kali ya. Kita coba. Dan yang paling gue suka teman-teman ya, selain ini tuh udah IP64, ini juga sudah punya apa sih namanya, smart water apa gitu istilahnya. Sebentar nih, istilahnya tuh namanya tuh adalah Rainwater Smart Touch namanya ya, Rainwater Smart Touch teman-teman. Jadi maksudnya apa? Nih buat tangan gue yang sering basah, atau mungkin kalian misalnya habis cuci tangan, habis megang minuman yang dingin gitu ya, di cupnya gitu kan suka nempel-nempel kan airnya. Nah, kalian tetap bisa menggunakan layarnya ini tuh dengan sangat nyaman. Ini fitur yang kelihatan sepele, tapi ini tuh berguna banget teman-teman ya. Jujur gue ini tuh penting banget ini tuh asli. Nah, kemudian nih mari kita bahas untuk kameranya teman-teman ya. Ini kameranya jujur gue suka desainnya ya. Desainnya ya mirip-mirip memang series paling tingginya dari number seriesnya ya, yang sekarang Realme 13 ini ya. Tapi memang ini speknya agak dikurangin teman-teman ya. Ini tuh belum menggunakan sensor LYT, tapi at least dia udah bisa ngasih 50 megapiksel OIS kamera dan sudah bisa merekam 2K di 30 frame per second. Sensornya ini tuh menggunakan Samsung S5KJNS teman-teman ya. Dan untuk satu lagi kameranya ini tuh di mono kamera. Jadi ini tuh sebenarnya ada dua kamera teman-teman ya, dua kamera, mono kamera ini 2 megapiksel, dan satunya lagi ini tuh adalah LED flash, satunya lagi ini tuh adalah hiasan aja teman-teman. Gimmick doang ini ya. Sementara nih untuk kamera depannya sendiri teman-teman ya, ini tuh beresolusi di 16 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4. Nah, sekarang mari kita lihat teman-teman ya untuk menu-menu kameranya nih, biar kalian tahu sendiri bagaimana kameranya ya. Nah, pas kita buka untuk menu kameranya seperti ini ya teman-teman ya, ada mode foto, mode video, mode street. Mode streetnya cuma bisa 26 mm dan 52 mm. Ada night mode juga. Kemudian ada mode portrait juga, ada menu more, banyak banget ya. Ada pro, ada panorama, high res, movie, slow motion, time lapse, dual view video juga ada teman-teman ya. Nih buat yang nanyain dual view video ada, santai aja. Kemudian ada text scanner, portrait group, dan tilt shift. Nah, sekarang mari kita coba lihat untuk perekaman videonya. Nah, untuk kamera belakang bisa merekam di 2K di 30 frame per second. Bisa juga di 1080 pixel di 60 frame per second. Cuma memang belum ada fitur stabilisasinya
steady-nya teman-teman ya, belum ada fitur ultra steady-nya gitu, belum ada. Sementara nih untuk kamera depannya sendiri ini tuh hanya bisa merekam mentok di 30 fps teman-teman ya, untuk 1080 pixel di 30 frame per second. Nah sekarang mari kita coba lihat apakah ini tuh bisa untuk potret video kah? Oh ternyata tidak bisa teman-teman ya. Gua pikir ini bisa untuk potret video, ternyata tidak bisa. Tapi balik lagi wajar juga sih ya, ini harganya di 3,5 jutaan aja. Karena memang HP ini tuh fokusnya tuh ke performanya. Oke. Nah sebelum bahas performanya, gue mau lihat dulu ke kalian. Beginilah hasil kamera dari Realme 13 5G. Silahkan tulis kolom komentar gimana pendapat kalian mengenai hasil kameranya. Oke. Oke teman-teman ya, ini adalah perekaman video menggunakan Realme 13 5G. Kamera depannya ini tuh mentok di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Ya begini ya teman-teman ya, untuk kualitasnya audionya seperti ini, dan kita lagi di Jakarta teman-teman ya. Ini seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri aja gimana untuk kualitas audio dan videonya. Nah sementara ini untuk kamera belakangnya ya, ini di 2K di 30 frame per second. Kualitasnya udah bisa 2K ya teman-teman ya. Ini handheld, kita pegang aja kayak begini ya, tuh. Oke. Kita lihat untuk zoomnya bisa sampai berapa zoom? Sampai 10 kali zoom. Kita coba untuk fokusnya ya teman-teman ya. Wah cepet ya, cakep ya. Cuman ini viewing angle-nya tuh kayak ngezoom banget ya. Oke. Nah, kalau ini di 1080 pixel di 60 frame per second ya, teman-teman ya. Wih, fokusnya udah cakep sih asli ini. Fokusnya udah bagus, teman-teman ya. Ini di Full HD 60 frame per second. Silakan teman-teman lihat sendiri, ini kita sambil handheld ya. Sekalian ngetes kestabilannya seperti apa. HDR-nya seperti apa nih, kita lihat ya. Nah kalau ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, fokus. Wah kalau fokusnya mah teman-teman ya udah bagus banget ini. Tinggal teman-teman lihat sendiri aja bagaimana kualitasnya nih. Oke. Oke, baik. Sekarang mari kita bahas untuk performanya. Jadi HP ini tuh sekarang sudah menggunakan chipset terbaik di kelasnya, yaitu MediaTek Dimensity 6300, RAM-nya 12 GB ya teman-teman ya, yang bisa diekspand sampai 26 GB, ROM-nya 256 GB, baterainya 5000 mAh, 35 watt SuperVOOC ya. Untuk pengecasannya sudah NFC juga ada ya teman-teman ya. Dan itu sudah IP64. Dan tentunya HP ini juga sudah mendukung sensor giroskop. Dan yang paling gue suka nih teman-teman ya, jadi di HP ini tuh sudah ada fitur yang namanya GT Mode nih. Ini tuh untuk meningkatkan performa dari HP ini teman-teman ya. Nah ini GT Mode. Jadi kalian tinggal aktifkan saja GT Mode, maka kalian akan langsung merasakan experience bermain game 60 fps ya. Jadi HP ini tuh sudah punya sertifikasi dari TUV Renren ya, anti nge-lag gitu teman-teman ya. Karena untuk main HOK, Honor of King, Mobile Legends, kemudian Free Fire sudah bisa tembus di 60 fps. Ini sangat menarik banget teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian nanya juga nih, untuk cooling sistemnya bagaimana bang? Nah ini tuh cooling sistemnya ini udah oke banget ya teman-teman ya. Karena dia tuh sudah menggunakan ukuran 2249 mm persegi yang memiliki teknologi 7 lapis dissipation teman-teman ya. Jadi ini tuh untuk mencegah smartphone menjadi terlalu panas saat dipakai bermain game, terutama di titik-titik tertentu ya. Jadi ini bakalan ya standar-standar aja gitu, bisa menjaga suhu yang stabil sehingga performanya juga tetap terjaga teman-teman ya. Nah sekarang mari kita coba nih untuk bermain gamenya. Oke teman-teman, langsung aja mari kita coba nih bermain game Honor of King ya teman-teman. Jangan lupa untuk aktifkan GT mode-nya teman-teman ya. Ini sudah sampai 60 fps juga. Ini cakep banget ya. Untuk grafisnya sendiri bisa kita lihat seperti ini ya teman-teman ya, grafisnya. Ini udah oke banget sih, udah enak banget ya teman-teman ya. Buat gua yang gak jago main game, gua juga ngerasa nyaman banget
main game di HP ini ya. Ini kita coba Honor of King ya teman-teman ya, mirip-mirip sama Mobile Legend. Jadi kebuka 60 fps nya tuh di Honor of King, Mobile Legend, dan Free Fire teman-teman ya. Sekarang kita coba Honor of King dulu nih, mana nih? Oke. Seru sih ini, asik nih. Tapi sekali lagi gua nggak jago main game ya, jadi ya harap dimaklum saja teman-teman ya. Ini aja kayak kita lawan ini aja dulu deh. Tapi jujur ini tuh gue udah main berapa lama ini ya? 4 menitan lah ya, 4 menit 5 menitan. Gue ngerasa memang cooling sistemnya sepertinya berfungsi dengan baik teman-teman ya. Kenapa? Karena ini gue tuh nggak di ruangan ber-AC loh. Tapi ini masih adem aja gitu ya. Ini udah oke banget sih kalau menurut gue. Oke, ini udah bisa sampai berapa ini? 50 57 60 tuh. Udah 60 fps teman-teman ya. Ini udah bagus banget sih. Tuh. Seru ya teman-teman ya. Waduh, waduh, kabur. Oke, kita lihat tuh teman-teman ya. Dah menang ya. Sekarang mari kita coba Mobile Legend. Nah sekarang ini untuk di Mobile Legend teman-teman ya, mari kita lihat untuk settingannya. Ini bisa di frame rate-nya ini tuh high, dengan grafisnya ini tuh ultra. Kita mentokin aja teman-teman ya. Gua nggak jago main game sekali lagi. Ya tapi ini untuk ngegerakin petanya ini enak banget sih, layarnya udah cukup responsif juga teman-teman ya. Walaupun jujur gue ngerasa agak sedikit keset sebenarnya ya, cuman ya nggak ada trouble sama sekali sih. Cuman ini ya feel di tangan gue aja sih, karena kan tangan gue tuh emang sedikit basah gitu ya teman-teman ya. Jadi gampang basah gitu, gampang berkeringat gitu kalau tangan gue tuh. Coba kita lihat untuk ininya ya, untuk fps-nya nih mana nih. Nah, statusnya coba kita lihat ya. Ini memang bisa tembus sampai ini udah 59 ya, 60 fps juga ini bisa ini. Aduh, mundur. Ya kalau teman-teman jago main game, gue yakin ini bakalan lebih seru sih. Cuman ya karena gue nggak jago main game, harap dimaklum teman-teman ya. Jadi gue bisa ngasih ya experience orang awam yang nggak jago main game menggunakan HP gaming harga terjangkau 3,5 jutaan dari Realme ya. Kalah. Ya overall aman ya teman-teman ya, santai-santai saja. Dari tadi main gamenya juga nggak ada nge-lag sama sekali, nggak ada stutter sama sekali, lancar. Yang penting jaringan kalian lancar, ini udah aman banget sih. Settingannya tadi udah bisa di high dengan grafisnya itu di ultra ya teman-teman. Gimana kalau kita cobain apa ya, PUBG kali ya? Kita coba giroskopnya delay atau enggak teman-teman ya. Kita cobain PUBG aja langsung, oke? Oke teman-teman ya, sekarang mari kita lihat nih untuk settingannya sendiri ya. Ini settingannya di smooth ultra teman-teman ya, atau bisa juga di HD high ya. Mana nih HD high? Nah bisa ya teman-teman ya. Wah ini harus download dulu cuman ya. Tapi biasa gue pakai di smooth ultra, dan untuk giroskopnya juga udah kita aktifkan ya teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, responnya bagus ya teman-teman ya. Untuk giroskopnya ini tuh nggak delay gitu. Tapi jujur gua nggak jago banget. Bukan nggak jago banget, emang nggak jago lah ya. Apalagi pakai giro ya. Nggak pakai giro aja gua nggak jago gitu kan. Oke, kalah. Kita matikan saja teman-teman ya giroskopnya. Yang jelas giroskopnya udah bagus ya teman-teman ya. Udah nggak ada delay gitu, delaynya nggak parah banget lah, udah oke. Jadi buat teman-teman yang memang terbiasa menggunakan giroskop, monggo ya. Kalah ya. Overall teman-teman ya, dari segi responnya, sentuhan layar ke jarinya, sentuhan jari ke layar maksudnya ya, ini tuh responnya udah oke tuh teman-teman ya, udah oke. Dan tuh delaynya juga nggak ada delay teman-teman ya. Ini udah enak banget. Layarnya juga berasa cukup mulus ya. Walaupun agak sedikit kesat sih buat tangan gua ya. Cuman kan ini tangan tuh masing-masing beda ya. Cuma kalau tangan gua ini tuh memang agak apa namanya?
agak basah mulu nih, berminyak mulu nih. Nih, cuman overall sih bagus-bagus aja teman-teman ya. Ini udah lancar banget, yang penting jaringan kalian lancar. Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gua ini adalah HP gaming yang harganya terjangkau 3,5 jutaan aja, tapi bisa ngasih experience main game di 60 fps. Ini tuh berhasil menjawab keluhan anak muda ya untuk sebuah smartphone yang harganya terjangkau nih, yang harganya di 3 jutaan. Nggak nge-lag, baterainya awet, gede gitu ya, 5000 mAh, dan ngecasnya juga cepat. Dan tentunya ada beberapa fitur AI yang sangat menarik juga ya teman-teman ya. Nah, selain itu nih, ada juga nih desainnya yang menarik gitu kan, yang dikasih sama Realme. Enak juga megangnya, sudah ada NFC juga, dual stereo speaker juga. Kemudian antenanya juga ini udah bagus teman-teman ya, ditingkatin, jadi nangkap sinyalnya tuh lebih oke. Terus yang paling penting nih, kameranya juga udah 50 megapiksel OIS kamera teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada nih HP yang udah oke buat main game dan bisa ngasih sektor lainnya cukup puas gitu ya, ya kenapa nggak beli ini aja sih teman-teman ya. Oke. Itu saja untuk penjelasan mengenai Realme 13 5G. Kalau misalnya kalian tertarik beli, langsung aja cek di sini ya nih, ini di tag shoppingnya, atau langsung aja cek di kolom deskripsi. Oke, gua pamit dan ya bye.